Selamat siang, Pak Denny. Selamat siang, Lulu. Maaf mengganggu, Pak. Apa Bapak ada waktu? Saya ingin konsultasi. Wah, ayo sini, duduk di sini. Kita lebih nyaman dan santai ngobrolnya. Kebetulan Bapak sedang tidak ada pekerjaan. Apa sih yang membuat Lulu datang ingin menemui Bapak? Begini, Bapak. Tujuan saya menemui Bapak ingin menceritakan apa yang menjadi pikiran saya selama ini. Saya merasa dibedakan, Pak, dengan teman yang lain. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya emang tidak ikut les privat dengan ibu guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dan saya satu-satunya yang tidak ikut les privat karena rumah saya jauh, Pak. Saya juga kesulitan ongkos, makanya saya memilih tidak mengikuti privat. Tapi saya selalu ngumpul tugas dengan tepat waktu, Pak. Begitu ya, Lulu ya. Iya, Pak. Jadi berarti tujuan kamu itu ingin tahu bagaimana cara mengatasi masalah ketidakadilan yang kamu alami bersama guru bahasa Inggris. Benar tidak? Atau ada tujuan yang lain, Lulu? Benar, Pak. Tujuan saya itu supaya saya mempunyai hubungan yang baik lagi dengan beliau. Dan saya tidak merasa diperlakukan berbeda atau tidak adil gitu loh, Pak. Ya begitu. Tapi menurut kamu coba, apa sih kriteria dari keberhasilanmu di dalam mengatasi masalah ini? Atau berbentuk apa saja gitu misalnya? Hmm, kriteria keberhasilan supaya gimana tadi, Pak? Kriteria keberhasilanmu di dalam mengatasi masalah ini boleh berbentuk apa saja begitu. Menurut saya, keberhasilan saya adalah kalau saya itu bisa, eh, apa ya, bisa nyaman lagi hubungannya, Pak, dengan beliau. Terus saya nggak punya pikiran buruk, nggak punya pikiran negatif gitu, Pak. Begitu ya. Hmm. Sebenarnya dari yang sudah Lulu sampaikan kepada Bapak ini, Lulu itu termasuk anak yang pandai, ya. Sudah mampu menyampaikan kekuatan untuk dapat mencapai tujuan. Lalu ketika Lulu sudah eh, menyampaikan tadi, apakah kekuatan Lulu untuk dapat mencapai tujuan yang sudah Lulu buat tadi? Saya tuh orangnya pemberani, Pak. Selama ini saya lakukan itu saya rasa baik, nggak keluar dari norma, saya berani, Pak, menghadapi siapapun yang saya ajak bicara. Tapi lagi-lagi saya perlu penilaian dari Bapak, caranya biar bisa bicara santun sehingga beliau tidak marah kalau saya mengungkapkan ini gimana ya, Pak ya? Hmm, Sebenarnya akan baik kalau Lulu itu menemui guru bahasa Inggris Lulu. Ajak beliau untuk sharing, untuk menjelaskan apa kisi-kisi penilaian bahasa Inggris yang beliau buat supaya kamu paham dan tahu penilaian yang dilakukan oleh beliau. Nah, menurut kamu nih, apa peluang yang bisa kamu ambil dari apa yang kamu rasakan saat ini? Kayaknya kalau saya peluangnya adalah kalau saya ketemu beliau, saya jadi tahu sebenarnya kisi-kisi kriteria penilaian itu seperti apa ya, Pak ya. Jadi saya nggak berpikiran negatif lagi, tidak bersangka buruk gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Lulu sebenarnya sudah banyak mengerti dan itu bagus ya. Lulu merasa ada hambatan atau gangguan yang menghalangi kamu dalam
mencapai dalam menyelesaikan masalah ini? Apakah Lulu mempunyai hambatan begitu atau gangguan dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah ini begitu maksud Bapak? Kalau hambatan, Pak, saya itu mungkin hambatannya ada dalam diri saya sendiri ya, Pak ya. Saya suka berpikir negatif kali, Pak. Eh, Kurang berprasangka baik. Itu sih, Pak. Jadi Lulu itu mempunyai pikiran yang negatif begitu ya. Prasangkanya tidak baik kepada guru bahasa Inggris Lulu. Nah, lalu dari hambatan yang Lulu alami itu, apakah Lulu mempunyai solusinya? Coba ceritakan ke Bapak. Eh, ya, saya berarti bisa. Kalau misalnya berpikiran negatif, saya bisa merubah pikiran saya yang tadinya negatif itu jadi positif, Pak, dengan kata-kata yang baik. Misalnya saya berpikiran, ih kok saya dibedain, terus saya berpikiran, bukan dibedain, pasti ada sesuatu yang ngebuat saya nilainya kecil. Mungkin mungkin saya harus bertanya langsung. Saya lebih mengganti ke kata-kata yang lebih positif, Pak. Jadi saya nggak terus-terusan merasa nggak enak sama beliau. Iya, benar. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang kekuatan Lulu, tentang peluang yang bisa diperoleh Lulu, hambatan, juga solusi. Nah, dari kesemuanya itu, apakah Lulu sudah mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang Lulu harapkan begitu? Rencana saya mau ngelawan pikiran negatif, Pak. Saya mau istighfar, merubah pikiran-pikiran negatif. Misalnya, terus itu saya juga mau segera menemui beliau, Pak. Hmm, ingin segera menemui beliau ya. Lulu itu mempunyai kegiatan yang banyak sepertinya ya. Nah, dari banyaknya kegiatan-kegiatan Lulu ini, apakah Lulu mempunyai prioritas utama untuk menyelesaikan masalah ini? Maksudnya maksud Bapak, apakah eh, yang Lulu sampaikan kepada Bapak ini bisa menjadi prioritas dari kegiatan Lulu yang lain begitu? Bisa, Pak. Ini sudah menjadi prioritas, soalnya dengan masalah ini saya kepikiran terus, Pak. Jadi hal-hal yang lain saya kesampingkan dan menurut saya ini hal yang harus segera diselesaikan. Bagi saya ini prioritas, Pak. Ah, ketika masalah ini Lulu jadikan sebagai prioritas. Nah, lalu ketika ini menjadi prioritas Lulu, apakah Lulu mempunyai strategi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dari prioritas masalah ini, Lulu mempunyai strategi khusus begitu misalnya? Iya, Pak. Mungkin strateginya saya akan lihat jadwal dulu, Pak. Kemudian saya cari waktu beliau yang kosong untuk saya segera bisa menemui beliau untuk menanyakan seperti yang tadi Bapak sampaikan ke saya. Biar saya nggak berlarut-larut, biar lega gitu, Pak. Hmm, kira-kira kapan Lulu akan menemui guru bahasa Inggris Lulu? Hari besok itu kan sepertinya tidak ada pelajaran beliau. Mungkin saya akan pas jam istirahat akan coba cari beliau di ruang guru, Pak. Ya, itu menurut Bapak waktu yang tepat ya. Lulu bisa lebih santai dan tenang. Apalagi jika Lulu membawa cemilan kesukaan beliau, yaitu pisang goreng. Mungkin dari situ Lulu dapat menyampaikan kepada Bapak apa sih tolak ukur dari keberhasilan
rencana yang sudah Lulu buat begitu, misalnya patokan atau tolak ukur dari rencana yang sudah Lulu buat begitu. Iya Pak, saya akan coba hal itu. Jadi tolak ukurnya bagi saya adalah kalau misalnya sudah ketemu sama beliau, itu sudah membuat saya lega Pak. Saya kan bisa bertanya langsung kepada beliau kriteria penilaiannya seperti apa, agar saya bisa ber ber apa ya Pak namanya, ngoreksi diri. Apa Pak namanya Pak? Introspeksi diri. Iya, introspeksi diri. Seperti itu Pak. Bagus sekali Lulu. Kamu memang pandai. Kamu termasuk salah satu murid Bapak yang pandai. Nah, setelah mempunyai ukuran keberhasilan nih, sudah tahu hambatan yang menghalangi juga. Lalu untuk menyelesaikan masalah ini, Bapak ingin bertanya dengan Lulu. Bagaimana sih cara Lulu mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut agar Lulu dapat mengatasinya begitu kira-kira? Iya Pak, ya tadi saya akan meminimalisir pikiran buruk saya Pak. Terus saya juga akan cerita juga sama orang tua biar orang tua bisa membantu saya, mengingatkan saya kalau mulai saya rasa nggak enak, punya pikiran buruk seperti itu Pak. Begitu ya Lulu ya. Iya, Memang untuk melawan pikiran yang negatif itu tidak mudah. Kita sendiri kadang selalu berpikir, wah ini kenapa begini, wah ini kenapa begitu. Nah, tetapi Bapak yakin kamu pasti bisa. Nah, ya Pak. akan baik jika Lulu mempunyai janji terhadap diri sendiri atau Lulu mempunyai komitmen mengenai obrolan atau percakapan kita pada siang hari ini. Nah, Bapak ingin bertanya nih, apa komitmen Lulu atau janji Lulu terhadap diri Lulu sendiri? Coba katakan kepada Bapak. Komitmen saya akan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini Pak, supaya tidak berlarut-larut. Seperti itu, saya juga nggak mau lagi berpikiran buruk. Saya insya Allah akan berusaha sekuat tenaga, selalu berprasangka baik, berpikiran baik Pak. Saya nggak Wah, mau percaya apa kata orang sebelum ketemu langsung dengan orangnya gitu loh Pak. wah, bagus sekali. Bapak yakin kamu pasti bisa, Lulu. Nah, tetapi siapa yang bisa membantu kamu menjaga komitmen ini? Mungkin orang tua saya Pak, mereka bisa mengingatkan saya juga. Sahabat saya juga nanti saya akan ceritakan problem ini Pak, biar bisa saling membantu mengingatkan gitu Pak. Eh, ya, kita hari ini sudah ngobrol banyak ya. Lulu sudah mengungkapkan keluh kesah. Nah, dari semua yang sudah kita obrolkan pada hari ini, apa yang akan kamu lakukan setelah menghadap Bapak pada siang hari ini? Coba Saya, ceritakan kepada Bapak. yang pasti saya akan pulang sekolah dulu kan Pak ya. Saya terus ketemu orang tua, saya akan berbagi Pak. Semua yang kita diskusikan di ruangan ini, saya ceritakan kepada orang tua, biar saya lebih bisa mempersiapkan diri menemui guru bahasa Inggris Pak. Wah, luar biasa sekali Lulu ya. Hari ini kita Terima sudah kasih Pak. ngobrol banyak ya. Lulu sudah berani menyampaikan apa yang menjadi ganjalan di hati Lulu, sehingga Bapak dapat memahami dan membantu Lulu untuk mendampingi menyelesaikan permasalahan Lulu. Ya, tidak banyak murid-murid yang berani seperti Lulu untuk mengungkapkan permasalahan mereka kepada Bapak sebagai wali kelas. Untuk itu, Bapak memberikan apresiasi yang bagus kepada Lulu. Baik Lulu, terima kasih sudah berani berbagi dengan Bapak. Dan jika nanti Lulu mempunyai masalah lagi,
Jangan takut dan sungkan untuk bercerita kepada Bapak lagi. Terima kasih kepada Bu Terima Lulu kasih, sebagai Bapak. coach. Oke, terima kasih Pak Denny, Bu Lulu. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bu Terdengar. Esi. Ya, tadi sepertinya serius sekali ya antara coach dengan coachinya. Jadi setelah saya amati yang dilakukan oleh Pak Denny sebagai coach sudah bagus. Pak Denny mengaplikasikan model Tirta dari awal tujuan identifikasi sampai menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Lulu, kemudian tanggung jawab dan komitmennya tadi juga sudah tercakup, semuanya sudah bagus, mampu menggali permasalahan yang diungkapkan oleh Koci dengan baik itu Pak Denny. Terima kasih Kemudian Ibu untuk Bu Esi. Lulu, ya sepertinya Bu Lulu juga murid yang sangat baik ya. Yang cerdas Bu Berpikiran Esi. positif Iya. dan cerdas juga, hanya saja masalahnya mungkin agak mengganggu pikiran gitu ya sebagai coach ya. Nah,